Sungguh besar Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kasih, yang kasih-Nya tidak berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih kami hidup di dalam kasih-Mu, maka kami boleh hidup ya Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini ya Bapa, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, membuka pikiran kami, hati kami untuk menerima akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mau membaca bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita akan membacakan ayatnya yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-48. Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 43 hingga ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman-Ku, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita hari ini di bawah satu tema adalah sempurna di dalam kasih. Kita akan melihat dulu pengertian tentang kasih Bapak Ibu Saudara. Apa itu kasih? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan, ya, adalah perasaan sayang, perasaan cinta, menaruh belas kasihan, dan mengasihi itu berarti menaruh kasih kepada orang, ya, mencintai dan menyayangi orang lain. Menurut Elizabeth Moberly, kasih itu adalah tindakan dari seseorang yang mendatangkan kegembiraan dengan melakukan pengorbanan diri demi kebaikan orang yang kita kasihi. Jadi kalau menurut Elizabeth, dia mendefinisikan kasih itu sebagai sebuah tindakan yang mendatangkan kegembiraan. Itu yang namanya kasih. Kalau mendatangkan duka cita, berarti itu tidak menandakan bahwa kita memiliki kasih. Jadi kasih adalah sebuah tindakan, sebuah pengorbanan untuk kebaikan orang yang kita kasihi. Pengertian kasih yang juga didefinisikan oleh Susanto, dia katakan begini, sebagai makhluk sosial, kita manusia itu diharapkan dapat mengembangkan sikap hidup kita dengan penuh kasih, dengan memandang manusia lain sama seperti diri kita sendiri. Berarti definisi kasih yang dia berikan di sini hampir sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia mengatakan bahwa kita harus mengembangkan sikap hidup kita yang penuh kasih, yang memandang manusia lain seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih itu berarti mengembangkan pola hidup tolong menolong. Karena pada dasarnya hidup manusia itu memiliki keterkaitan dengan yang lainnya, ya. Maka ini yang kita perlukan di dalam kehidupan sebagai umat manusia.
Kemudian yang berikutnya pengertian kasih yang didefinisikan oleh Franz. Kasih itu merupakan unsur yang utama yang menentukan keutamaan hidup, ya. Keutamaan hidup seseorang, dan inilah yang menjadi landasan yang paling utama dari setiap aktivitas manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus dilandaskan dengan kasih. Maka kalau tidak ada kasih, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ada gunanya. Sebab kasih cinta itu adalah sebuah perasaan yang ditunjukkan di dalam setiap hal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada lagi pengertian yang lain menurut Charles. Dia katakan kasih itu adalah kesediaan mengambil resiko, rela meninggalkan kasih yang melebihi daripada apa yang sanggup orang lakukan. Kemudian menurut Oswald, kasih itu adalah tindakan, kasih itu adalah sanggup memperhatikan seseorang ketika reaksi kita sebenarnya tidak baik atau bahkan sangat menyakitkan. Kita mengasihi Allah karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan. Jadi menurut Charles, menurut Oswald ini, kasih itu ketika kita tidak sanggup untuk melakukan, harusnya reaksi kita buruk, harusnya reaksi kita marah, tetapi di sini dikatakan kita mampu melakukannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, mendengar definisi kasih yang tadi kita sudah dengarkan ini, saya percaya kita masih sulit untuk melakukan benar. Saya sendiri pun Bapak Ibu Saudara, di dalam mempersiapkan firman Tuhan ini pun saya merasa berat karena saya tidak 100% bisa melakukan semuanya ini. Karena siapa yang sanggup melakukan kasih? Siapakah yang sanggup melakukan kasih meskipun disakiti? Siapa yang sanggup melakukan kasih meskipun kita dihianati, kita dikecewakan, kita dihina? Siapa yang sanggup untuk melakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah datang kebetulan. Firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita itu selalu punya rencana Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita untuk saling mengasihi. Maka saya percaya bahwa ada yang Tuhan ingin perbaiki di dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan, juga jemaat Tuhan, Tuhan ingin ada hal yang harus kita rombak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa manusia begitu sukar di dalam mencintai sesamanya dia? Kenapa Bapak Ibu Saudara kita sukar di dalam mencintai sesama kita? Hambatan yang paling utama karena kita sulit untuk mengasihi sesama kita, karena kita masih hidup di dalam natur dosa. Kita masih hidup di dalam keadaan kita yang berdosa. Nenek moyang kita berdosa, kita hidup di dalam dosa. Maka ini terus mengikat dan menindas kehidupan kita sehingga kita tidak sanggup hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, setelah dewasa saya banyak belajar tentang psikologi. Saya sedikit-sedikit belajar, ya bukan banyak, tapi saya sedikit-sedikit belajar bahwa dosa masa lalu atau hal-hal buruk yang kita alami pada masa lalu itu ternyata mempengaruhi kehidupan kita di masa sekarang. Jika kita tidak membereskan itu, maka itu akan terus-menerus mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Meskipun kita sudah 40 tahun, kita 50 tahun, jika kita disadarkan oleh hal ini, bahwa kenapa ya saya itu sudah dewasa kok kenapa saya seperti ini. Ternyata ada hal-hal yang kita sebenarnya tidak ingat lagi. Mungkin kita sudah lupakan itu, tetapi itu membekas dan itu yang menimbulkan kehidupan kita sekarang seperti apa.
Nah, maka kenapa manusia itu kadang-kadang sulit untuk mencintai sesamanya? Karena manusia hidup di dalam natur dosa. Mungkin dia masa kecilnya atau masa lalunya dia mengalami hal-hal yang buruk, maka ke depannya dia pun tidak bisa mengasihi karena dosa itu melekat. Karena dosa itu mengikat dia sehingga dia tidak sanggup untuk melakukan kasih. Maka Bapak Ibu Saudara, salah satu ini ya, kenapa kita sulit untuk mengasihi, karena kita masih hidup di dalam natur dosa. Dosa itu mengikat kaki kita untuk tidak bisa mengasihi. Yang kedua, kenapa manusia itu sukar di dalam mencintai sesamanya? Hal yang kedua, karena manusia itu egois, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu egois. Manusia itu mau menang sendiri. Manusia itu mau menganggap bahwa dirinya lebih benar daripada orang lain. Dia yang paling benar, dia yang paling tahu, dia yang paling pintar. Makanya seringkali orang berdebat kan. Ada angka 6 di tengah, satu berdiri dari sana, satu berdiri dari sini. Saya yang melihat dari sini, saya melihatnya angka 9. Tapi orang yang di sana bilang enggak, itu angka 6. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Betul ya. Yang berbeda kan posisi kita berdiri. Coba kita bilang sama teman kita, dari sini ya tong kau memereng. Baru kau bisa lihat itu angka 9. Atau kita harus mengalah, pergi ke sisi yang lain. Oh iya ya, ternyata angka 6. Tapi kalau masing-masing kita masih berdiri kepada posisi kita masing-masing, itulah kita egois. Kita mau menang sendiri dan kita merasa kita yang paling benar. Hal yang berikut, kenapa manusia begitu sukar di dalam mencintai sesamanya? Karena manusia itu punya kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Manusia punya kepentingan, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, dan saya harus begitu. Itulah yang mempengaruhi sikap kita terhadap sesama, karena ada kepentingan-kepentingan diri kita sendiri yang harus kita pertahankan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam perguruan pencak silat, salah satu tema mereka yang paling menonjol itu adalah balas dendam. Ya. Pencak silat itu tema yang paling menonjol itu adalah balas dendam. Maka waktu saya SMP kelas 1, saya punya teman itu jago taekwondo. Dia masih SMA kelas 1 tapi dia punya sabuk hitam. Karena bapaknya itu pelatih dan dia sangat jago. Saya pikir saya melihat keren juga ya cewek kalau bisa tendang-tendang begitu. Keren juga kalau seorang cewek bisa jago, bisa mampu menjaga diri dia sendiri. Saya ikut. Karena dia teman saya ikut. Dia ajak saya ikut. Satu hari saya latihan berat. Harus suruh lari kan. Lari, itu latihan fisiknya. Hari kedua saya ikut latihan-latihan dasar, keren juga, makin semangat. Saya pikir saya jalan 1 minggu, datang pendeta saya ke rumah. Dia tanya, di mana Cherry? Oh dia lagi pergi, kemana? Lagi latihan taekwondo. Pendeta bisik sama orang tua saya. Besok suruh dia tidak usah lagi ikut pencak silat itu. Kenapa? Dia anak perempuan dan kita tidak diajarkan untuk itu. Kita tidak diajarkan untuk membalas. Setelah saya pulang, artinya kita tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya pulang, kemudian bapak saya bilang seperti itu. Dan saya langsung menurut, saya tidak lagi mengikuti latihan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema yang paling menonjol di dalam pencak silat itu adalah balas dendam. Prinsip yang berlaku bagi mereka itu adalah hutang darah bayar darah, hutang nyawa bayar nyawa. Bahkan tidak jarang juga Bapak Ibu Saudara, keinginan untuk membalas dendam itu seolah-olah sudah menjadi tujuan hidup seseorang, seperti petikan kalimat seperti ini. Aku akan mati dengan tenang sesudah dendamku usai terbalaskan. Jadi orang banyak yang mengikuti pencak silat itu karena punya motivasi pribadi, ingin membalas dendam.
Saya harus mengisi tubuh saya dengan kekuatan-kekuatan atau teknik-teknik ilmu-ilmu gitu ya, untuk bisa membalas dendam. Nah, ini adalah tema daripada pencak silat. Maka keinginan untuk balas dendam itu Bapak Ibu Saudara bisa saja terjadi tidak hanya di kalangan perguruan pencak silat itu, tetapi juga bisa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti ada yang disumpahi, balas menyumpahi. Ada yang dilukai akan membalas dengan melukai. Ada yang sikut dibalas dengan sikut. Satu tendangan dibahas dengan dua tendangan. Satu pukulan dibalas dengan dua pukulan dan lain sebagainya. Karena ini adalah sifat manusia yang masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, sifat Allah itu adalah kasih. Sikap mengasihi sesama manusia itu adalah standar tertinggi di dalam dimensi kasih. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Inilah yang paling tertinggi yang diajarkan oleh Tuhan. Memberi, membantu dan lain sebagainya itu adalah persoalan nomor 2. Tetapi yang paling penting, jika kita tidak bisa mengasihi, maka kita tidak mencapai hal yang tertinggi yang diinginkan oleh Tuhan. Berikutnya kita akan belajar pada pagi hari ini. Tema kita adalah sempurna di dalam kasih. Sempurna di dalam kasih yang seperti apa? Atau kenapa kita harus sempurna di dalam kasih Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kenapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi adalah perintah Allah. Di dalam Matius pasalnya yang ke-22, di ayatnya yang ke-34 Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah kita harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itu adalah hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada hukum yang paling tinggi lagi daripada itu, karena hukum yang terutama di dalam kehidupan kita, Allah berikan, kamu harus menghormati aku sebagai Tuhan Allah penciptamu. Tetapi Tuhan memberikan lagi hukum yang kedua, yang dikatakan bahwa hukum yang kedua yang sama penting yang dengan yang pertama, yang tidak kalah penting dengan yang pertama adalah tentang mengasihi sesama. Kenapa Tuhan tidak taruh hal yang kedua, menyembah patung dan lain sebagainya di tempat yang kedua, tetapi Tuhan menempatkan mengasihi Allah, mengasihi sesama yang nomor 2. Maka Bapak Ibu Saudara, mengasihi adalah perintah Tuhan. Mengasihi adalah perintah Tuhan, maka sebagai umat Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita tidak melakukannya, karena ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan di dalam seluruh kitab di dalam perjanjian lama, sampai kepada dari Kejadian sampai Maleaki, Tuhan menggambarkan kasih itu secara luar biasa kepada umatnya. Meskipun umatnya selalu berdosa, melukai, mengecewakan Tuhan gitu ya, mengkhianati Tuhan, tetapi firman Tuhan selalu menunjukkan bahwa kasih Allah lebih besar daripada segalanya. Kasih Tuhan selalu mengasihi, kasih Tuhan selalu mengampuni umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam paradigma orang Yahudi, sesama mereka adalah sesama dalam ras, sesama suku, sesama di dalam adat istiadat yang sama dengan mereka, atau orang-orang yang sebangsa atau yang sama agamanya dengan mereka. Ini menurut orang-orang Yahudi. Maka Bapak Ibu Saudara,
kalau orang Yahudi pergi ke pasar, kalau dia bersentuhan dengan orang kafir atau dia anggap sebagai orang lain itu orang yang tidak seagama dengan dia, pulang dia harus mandi lagi. Karena dia merasa bahwa dia najis bersentuhan dengan orang lain yang tidak sama dengan dia. Itulah paradigma orang Yahudi. Bahwa mereka adalah suku yang paling benar. Mereka menganggap bahwa sesama saya itu, kalau kamu orang Yahudi, saya kasihi kamu. Kalau kita satu suku, kita satu adat istiadat, maka saya akan mengasihi kamu. Inilah konsepnya orang-orang Yahudi. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi sesama kita. Konsep mereka di dalam ayat di ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bencilah musuhmu itu tidak ada sebenarnya di dalam Alkitab yang lain. Tetapi Tuhan menambahkan firman Tuhan ini bahwa kita harus benar-benar bisa mengasihi sesama kita. Ya, mungkin di dalam kepercayaan atau di dalam pemahamannya orang-orang Yahudi bahwa saya harus membenci orang-orang yang tidak sepaham dengan saya, orang yang tidak cocok dengan saya, orang yang tidak agama dengan saya harus membenci mereka. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kamu harus mengasihi semua orang. Nah, itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar. Sempurna di dalam kasih. Yang bagian yang kedua, Tuhan mau supaya kita sempurna di dalam kasih, karena mengasihi itu adalah melawan hukum dunia. Melawan hukum dunia itu Bapak Ibu Saudara, artinya di sini kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau di dalam firman Tuhan itu dikatakan di dalam Imamat 24 ayat yang ke-20, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Kalau kita dibenci, kita harus membalas dengan membenci juga, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih itu, ya, kita balas kejahatan orang itu kita balas dengan kasih, kita balas dengan pengampunan yang daripada Tuhan. Jadi hukum yang Tuhan berikan kepada kita itu, kasih itu, mengasihi sesama itu adalah melawan hukum dunia. Kalau kita bisa disakiti, tetapi bagi orang Kristen, orang percaya, kita tidak boleh membalas. Ketika kita dilukai, kita tidak boleh membalas. Ketika kita dicaci pun, kita harus bisa mengasihi. Ketika kita dihianati pun, kita harus bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ini berat. Ngomong aja gampang, betul? Kalau kita dipukul, tidak mungkin kita tidak membalas, betul? Darah itu merah, ya. Darah itu merah. Selama saya masih bernafas, awas kau. Lewat tikungan kau tidak bisa, gitu ya. Tapi inilah yang Tuhan perintahkan. Jika kita dapat melakukan ini, kita melawan hukum dunia. Kalau tadi hukum dunia membalas, tetapi hukum sorgawi mengatakan kita harus mampu untuk mengasihi. Bagian yang ketiga yang kita mau belajar sempurna di dalam kasih itu adalah mengasihi itu adalah ciri khas Bapak Ibu. Ciri khas anak-anak Allah itu dibahas di dalam ayat yang ke-45 sampai di ayatnya yang ke-47. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak pernah ke gereja, tahu berbuat baik. Orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan pun tahu bahwa kalau ada orang lapar di jalan sana, di emper-emper sana, dia harus memberi makan. Dia harus menolong, dia harus membantu
Orang yang tidak kenal firman Tuhan pun mampu melakukan itu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita bisa melakukan hal yang berbeda daripada itu, maka itulah ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Orang buat baik, saya berbuat baik, itu hal yang biasa. Tapi kalau orang buat jahat kepada kita dan saya bisa membalasnya dengan dengan kebaikan, maka itu yang luar biasa. Itulah ciri Bapak Ibu Saudara, ciri khas ya, sesuatu yang berbeda yang ada di dalam diri kita. Ada Bapak Ibu Saudara 3 tabiat manusia. 3 tabiat manusia itu membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu adalah tabiat iblis. Orang sudah baik dengan dia, tapi dia jahatin ya. Dia sudah dikasih makan, sudah dikasih tinggal, ya, sudah ditolong, tapi dia balas dengan kejahatan, itu iblis. Ya, itu tabiatnya iblis. 3 tabiat ini. Yang kedua adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah tabiat manusia. Manusia kan biasa gitu ya. Kita kan biasa, kalau orang kasih 1, ya besok saya juga minimal 1 lah. Kalau bisa kasih 2, saya kasih 2. Itu tabiatnya manusia. Sekarang dia baik, besok saya juga harus baik sama dia. Kalau saya tidak baik sama dia, pantang gitu ya, segan gitu kalau tidak melakukan kebaikan. Tapi hal yang ketiga yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah tabiat Allah. Yang Tuhan mau itu menjadi ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini luar biasa sekali mengajarkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Injil Lukas juga membahas tentang ini Bapak Ibu Saudara. Dan Lukas menunjukkan ini di dalam konteks yang benar-benar dia alami sebagai anak Tuhan, ya. Dia menuliskan firman Tuhan di dalam Injil ini sama dengan firman ini karena benar-benar pada waktu itu mereka itu sedang mengalami penindasan di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus selama 15 tahun. Dan Kaisar ini terkenal sangat kejam. Pada masa pemerintahan itu, semua warga Romawi termasuk orang-orang Kristen itu dipaksa untuk menyembah patung. Kalau mereka tidak menyembah kepada patung, maka mereka akan dihukum, ya, mereka akan dianiaya, mereka akan dibunuh, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membakar hidup-hidup orang-orang yang tidak mau menyembah kepada patung. Jadi ini benar-benar dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Bagaimana bisa kita ditindas sebagai orang percaya, kita diincar, kita dicari-cari gitu ya, seperti buronan orang percaya itu pada waktu itu. Tetapi mereka harus mampu berdiri sebagai anak Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka pada waktu itu. Kita harus memberikan kasih kita. Kalau ada yang tampar pipi kananmu, kasih lagi pipi kiri. Ini adalah sebuah penghinaan Bapak Ibu Saudara. Bagi orang Yahudi, menampar artinya kalau saya berdiri di depan, saya menampar lawan saya itu, berarti kalau dia pipi kanan, saya otomatis pakai punggung tangan kanan kan, punggung saya, tangan ini pak gitu ya ke pipi kanannya. Tampar pipi kirinya dia, otomatis saya pakai ini, nggak mungkin lagi saya beginikan pipi kirinya kan. Menampar pakai punggung tangan ini, bagi orang Yahudi itu adalah satu penghinaan luar biasa. Penghinaan yang sungguh-sungguh hebat bagi mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang sanggup menampar sesamanya, hukumannya itu gaji setahunnya itu. Dendanya, hukumannya, dendanya itu gaji setahun dia, itu dia harus bayar karena dia sudah menyakiti sesama dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, benar-benar firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk dapat
membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang berikutnya, sempurna di dalam kasih yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah mengasihi karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dikasihi oleh Allah dengan kasih-Nya yang sempurna melalui kematian-Nya di kayu salib. Yang satu orang pun yang mengasihi kita sekalipun tidak dapat melakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Saya mencintai sesama saya mencintai suami saya, tetapi untuk berkorban mati di kayu salib, mungkin kita bisa pikir-pikir, betul ya? Tetapi Tuhan, Dia melakukan itu bagi kita semua. Maka sempurna di dalam kasih. Kenapa kita harus sempurna di dalam kasih kita? Karena Tuhan ya telah mengasihi kita. Karena kita telah dikasihi oleh Allah, maka Tuhan juga mau di ayatnya yang ke-48 bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena Tuhan sudah menyempurnakan kita semua. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah melupakan apa yang menjadi keburukan-keburukan di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan ini untuk kita dapat mengasihi sesama manusia karena kita sudah dikasihi. Ya, di dalam Injil Tuhan menggunakan contoh perumpamaan orang yang menghakimi sesamanya, ya, dia dipunya hutang banyak, dia sudah diampuni, tapi ada orang yang berhutang sedikit kepada dia, dia tindas orang itu luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan? Tidak ada ampun, masuk kau, masuk. Datang algojo, siksa dia, kan gitu. Kamu artinya begini, kamu yang punya hutang, kamu diampuni, dibebaskan. Hutangmu besar gitu ya. Kata Tuhan hutangmu itu besar, tapi Tuhan ampuni. Kenapa dosa sesamamu atau hutang sesamamu yang sedikit itu kamu perhitungkan luar biasa? Dia bikin babak belur sesamanya itu. Maka tidak ada ampun bagi dia. Itulah perumpamaan tentang pengampunan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita sudah diampuni, Tuhan mau juga supaya kita mampu untuk mengasihi sesama kita. Kasih setia Tuhan itu bersifat universal. Semua ya, untuk kita semua umat yang dikasihinya. Karena kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Karena kita banyak dosanya, atau karena kita jugul terus, karena kita nakal terus kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi. Karena kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh hal-hal itu. Jika Allah tidak memulai tindakan kasih-Nya kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengenal yang namanya kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita tentang pengorbanannya di kayu salib, maka kita tahu bahwa itu adalah kasih yang paling besar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita sekarang ini. Dan Ia mengutus kita sebagai agen-agen pembawa kasih kepada sesama kita, terlebih kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, kepada orang-orang yang membenci kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Tuhan menginginkan apa dari saya? Tuhan menginginkan saya sempurna di dalam kasih. Jadi ini saja Bapak Ibu Saudara firman yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, mengampuni setiap dosa-dosa kami. Hari ini kami belajar lagi Tuhan, bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk memiliki kesempurnaan di dalam kasih kami kepada Tuhan, itu yang paling utama, dan juga kepada sesama kami. Tuhan melihat kami, kadang-kadang kami gagal ya Tuhan, dalam melakukan kasih kami kepada sesama kami. Bahkan juga ya Tuhan, kami tidak mampu mengasihi orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang menyakiti kami. Tapi hari ini
kami semua mau belajar bahwa Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami, maka kami juga harus mampu untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara akan firman-Mu, tapi hamba percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menuntun kami untuk terus-menerus hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.